selamat pagi. Hai Lexi, selamat pagi. Hai adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mulai dengan doa ya, mari kita berdoa. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Hari ini kami akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalita, lihat deh si Lexi. Kayaknya dia lagi sedih, dia nangis. Adik-adik yang di rumah, Kamu sini kenapa, deh. Lex? Lihat Lexi, lagi nangis. Kamu kenapa Lexi? Aku nangis karena kakakku sakit, Kak. Aku masih kecil. Aku nggak bisa tolong kakakku. Lexi jangan sedih, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Benar, Lexi. Dia adalah Allah yang besar, dia akan memberikan Lexi kekuatan. Dan juga orang tua Lexi akan kuat. Dan kakak Lexi pasti akan sembuh. Benar sekali. Emang bisa ya, Kak? Bisa banget Lexi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Adik-adik yang di rumah, kita ada satu lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Bangkit berdiri sama-sama. Si ikutan nyanyi My ya. God is so big. Nyanyi dengan gerakan ya. Nyanyi bareng-bareng sama kita. Lexi, dengarkan pujian ini ya Lexi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Nah, Lexi dan adik-adik yang di rumah, nyanyi pujian ini sama-sama ya. Ayo Lexi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Puji Tuhan, haleluya. My God is so big. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, Kak. Aku jadi nggak sedih lagi. Puji Pokoknya Tuhan Yesus jadi idolaku deh, Kak. Benar sekali Lexi, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus idola kakak juga. Tuhan Yesus idola kita semua. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini lagi ya. Ayo bangkit berdiri lagi, nyanyi pujian dengan sukacita. Lexi ikut nyanyi. Iya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya.
Yesus, idolaku. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Lexi, sudah nggak sedih lagi kan ya? Iya, Kak. Kan ada Tuhan Yesus. Sekarang kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu pujian yang harus kita nyanyikan supaya kita menyembah Tuhan dengan baik. Karena Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Bapa, ku datang padamu, menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita ada di dalam ibadah kita sekolah minggu online pada saat ini. Tadi kalau adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan, permuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita pengertian untuk apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, hari ini Kak Marlin akan menceritakan sebuah kisah datang dari tokoh yang bernama Ayub. Ayub di dalam Alkitab adalah seorang yang saleh. Adalah orang yang sangat patuh akan Tuhan. Nah, tema kita pada saat ini berbicara tentang ujian kesalehan Ayub. Nah, adik-adik di rumah, mari sama-sama lihat Alkitab. Kita akan membaca di dalam Ayub pertama, ayat pertama, dan kita akan lanjut di dalam Ayub pasalnya yang kedua dan yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Dalam kehidupan Ayub, Ayub ini adalah seorang yang benar-benar patuh akan Tuhan. Nah, arti saleh itu adalah taat melakukan segala perintah Tuhan dan aturan Tuhan. Nah, dalam kehidupan Ayub ini, Ayub memang adalah seorang yang kaya. Karena Ayub memiliki banyak harta, karena ia rajin. Ayub pun sangat mengasihi anak-anaknya. Di dalam kehidupan Ayub, Allah itu sangat mengasihi Ayub karena ia baik dan patuh. Tetapi iblis tidak suka melihat Ayub patuh. Maka iblis mau mencobai Ayub. Nah, kembali lagi kita lihat firman Tuhan dalam Ayub pertama ayat 8 dan 10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Nah, adik-adik di rumah, ketika kita dekat sama Tuhan, iblis tidak suka. Maka dari itu banyak sekali yang iblis mau lakukan supaya kita itu tidak taat dan setia kepada Tuhan. Ayub pun demikian. Segala kepunyaan Ayub itu diambil. Hal yang diambil oleh Ayub, adik-adik lihat bahwa peternakan Ayub diserang oleh orang-orang Sebah. Mereka merampas hewan-hewannya dan penjaganya itu dibunuh.
Tidak sampai di situ. Api telah menyambar dari langit dan membakar kambing domba dan penjaga-penjaga Ayub. Semuanya mati. Selanjutnya, anak-anak Ayub meninggal karena angin ribut, sehingga rumah di mana mereka ada pada waktu itu roboh. Anak-anak Ayub pun meninggal. Tidak sampai di situ. Iblis tidak puas dengan apa yang dia lakukan kepada Ayub. Ayub diberikan sakit. Sakitnya sangat parah. Tubuhnya menjadi terkelupas. Lihat di gambar, adik-adik bisa lihat bahwa bagaimana Ayub sangat menderita. Belum lagi Ayub itu dituduh berdosa karena banyak hal atau banyak masalah yang Ayub alami. Nah, adik-adik, sedih ketika melihat kisah Ayub ini. Bagaimana Ayub dalam menghadapi banyak sekali masalah di dalam hidupnya, tetapi adik-adik tahu, dia tidak pernah berkata Tuhan itu tidak baik. Tapi dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, kita lihat sama-sama di dalam Ayub pasal 42 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, adik-adik lihat bahwa kehidupan Ayub yang tadinya itu bermasalah, semua harta-hartanya itu habis, bahkan pegawai-pegawainya pun itu mati, anak-anaknya pun diambil, sampai dia pun sakit, dituduh juga sama teman-temannya. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Ia sanggup menolong Ayub. Ia sanggup memberikan Ayub kembali apa yang tadinya Ayub hilang. Semua yang Ayub hilang dan akhirnya Ayub mendapatkan kembali. Bahkan dikatakan semua itu menjadikan Ayub itu lebih tambah disayangi oleh Tuhan. Bahkan dengan keberadaan Ayub ini, Ayub tetap saleh. Ayub itu tetap taat. Ayub tetap dengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Sehingga dari sinilah kita belajar, adik-adik, untuk selalu bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita di rumah, adik-adik, ada hal-hal yang harus adik-adik lakukan. Nah, kita lihat apa itu. Hal yang harus adik-adik lakukan di rumah, yaitu adik-adik harus rajin baca Alkitab dan berdoa. Bukan hanya rajin baca Alkitab dan berdoa, tetapi adik-adik harus rajin belajar. Rajin belajar dan membantu orang tua membersihkan rumah dan mencuci piring. Nah, adik-adik, itu akan sangat membantu kalau saat adik-adik belajar taat terhadap apa yang orang tua mau di rumah. Itu adalah wujud bagaimana adik-adik pun taat, bagaimana melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau mau melakukan kehendak Tuhan, adik-adik lihat apa yang orang tua itu mau. Dan adik-adik lakukan dengan senang hati. Sehingga disitulah Tuhan akan memberkati adik-adik, melindungi adik-adik, dan memberikan adik-adik senantiasa selalu keadaan yang baik. Nah, ada salah satu contoh yang Kak Marlin ingin adik-adik lihat. Apakah adik-adik pernah mengalaminya? Lihat, di situ ada gambar bagaimana ada banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda yang ingin membuli temannya karena temannya kecil dibanding mereka. Nah,
Selanjutnya, keadaan ini membuat mereka itu menangis. Nah, lihatlah bagaimana keadaan itu terjadi. Nah, adik-adik, ketika menghadapi hal yang tidak baik dari teman-teman atau ancaman, kalian itu jangan takut. Harus bicara terhadap orang tua, supaya orang tua bisa membantu, sehingga apapun kekerasan yang terjadi, harus bicara kepada orang tua, dan adik-adik belajarlah berdoa, sehingga kalian bisa terhindar dari hal yang tidak baik. Nah, dari situlah terlihat bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Mungkin adik-adik di rumah itu bukan hanya sekedar dimusuhin teman, tidak mau ada yang berteman, tapi jangan pernah takut bahwa hal itu seringkali dialami oleh adik-adik, tapi bukan berarti itu menjadi ketakutan. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik punya Tuhan yang berarti, yang sanggup untuk menolong adik-adik, yang sanggup setia untuk bersama-sama dengan adik-adik melindungi adik-adik yang ada. Nah, Tuhan Yesus itu sanggup mengasihi adik-adik semua. Dia selalu ada dimanapun adik-adik berada. Dan dalam situasi apapun juga, Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah adik-adik yang ada di rumah. Haleluya! Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai dan melindungi, karena Yesus memberikan adik-adik semua itu kekuatan untuk bisa melawan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan adik-adik, khususnya saat ketika adik-adik itu tidak ada yang berteman. Jangan takut bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan adik-adik, dan jangan pernah sembunyikan kalaupun ada sesuatu hal yang adik-adik alami di rumah, ada masalah apapun yang terjadi, harus ceritakan kepada orang tua, sehingga orang tua itu tahu apapun yang adik-adik alami di rumah. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat ayat hafalan minggu depan. Ayat hafalan minggu depan itu terdapat dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, adik-adik jangan lupa ayat hafalan ini untuk dihafalkan, sehingga adik-adik percaya bahwa dimanapun adik-adik ada, Tuhan senantiasa berada. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa. Adik-adik, Kakak Marlin minta supaya benar-benar mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup menolong dimanapun adik-adik berada. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Amat terlebih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada dimanapun kami berada. Kiranya dari tokoh Ayub ini kita lihat bahwa banyak sekali yang Ayub alami di dalam kehidupannya, tapi Ayub tidak pernah untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Semua yang Ayub lakukan itu senantiasa karena dia mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Sebab itu Tuhan Yesus tolong kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada, biarlah tetap mengandalkan Tuhan, belajar untuk baca Alkitab di rumah, belajar untuk berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sanggup untuk bisa menolong, Tuhan Yesus sanggup untuk bisa menyertai kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang kami alami, khususnya kadangkala Tuhan kami tidak memiliki teman yang mengasihi kami dengan baik, tapi Tuhan tolong ajar kami untuk selalu bisa mengandalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan bawa kehidupan kami, biarlah kami tetap terus berupaya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus tolong juga semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kerajinan mereka pun terdorong untuk bisa membantu orang tua di rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah, membuat pekerjaan sekolah walaupun masih memang
belum bisa tatap muka, tapi Tuhan tolong dengan sungguh-sungguh bisa belajar di rumah. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kecerdasan, sehingga semuanya dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu. Memberkati juga orang tua kami, orang tua semua anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mata pencarian orang tua juga Tuhan tolong memberkati, sehingga semua kebutuhan dan keperluan mereka kami percaya Tuhan sanggupkan untuk bisa menolong dan menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.